warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifan Bakri dengan NIM 23026AF selaku ketua dari kelompok 7. Nah, di sini kami akan memaparkan materi terkait usaha jamu dan usaha mikro obat tradisional atau biasa kita kenal sebagai UMOT. Nah, kali ini saya tidak sendiri, adapun teman-teman saya dari kelompok 7 yang akan menemani memaparkan materi ini ada Rizky Fauzia dengan NIM 23025AF, Rizka Ramadhani dengan NIM 23027AF, dan Rosmiati Kansi dengan NIM 23028AF. Di sini kami akan menjelaskan kepada kalian apa itu usaha jamu dan UMOT, perbedaan, persyaratan CPOTB, sistem registrasi, hingga contoh produknya. Nah, langsung saja kita dengarkan apa sih usaha jamu dan UMOT itu. Jamu merupakan obat tradisional yang dibuat di Indonesia dan sudah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2019, obat tradisional didefinisikan sebagai bahan atau ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral, termasuk sediaan galenik, yang digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku. Artinya, jamu tidak hanya sekedar ramuan herbal, tetapi juga memiliki dasar hukum dan standar keamanan yang diakui secara nasional. Usaha jamu dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong. Usaha jamu racikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh depot jamu atau usaha perorangan dengan cara mencampurkan bahan segar atau sediaan jadi obat tradisional, kemudian dijual langsung. Usaha mikro obat tradisional atau disingkat dengan UMOT merupakan langkah formalisasi bagi para pengusaha mikro yang ingin memproduksi obat tradisional dalam bentuk terkemas dan terdistribusi secara lebih resmi. Namun, UMOT tetap dibatasi pada jenis sediaan tertentu agar resiko produksinya tetap rendah dan mudah diawasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, UMOT adalah usaha yang hanya boleh membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Batasan bentuk sediaan tersebut menunjukkan bahwa UMOT beroperasi dengan risiko yang relatif kecil karena tidak melibatkan bentuk sediaan kompleks seperti tablet, kapsul, atau sediaan efervesen. UMOT biasanya dijalankan dalam skala kecil dengan sarana sederhana, namun tetap harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan sesuai prinsip dasar cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB secara profesional. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap pelaku usaha kecil di bidang obat tradisional dapat meningkatkan mutu produknya tanpa kehilangan nilai tradisional dan keunikan lokal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan antara usaha jamu dan UMOT, termasuk kewajiban izin usaha serta penerapan prinsip dasar CPOTB pada kegiatan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara usaha jamu dan usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Dari segi badan usaha, usaha jamu biasanya bersifat perorangan dan tradisional, sedangkan UMOT merupakan badan usaha perorangan yang memiliki izin resmi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal izin usaha, pelaku usaha jamu tidak wajib memiliki izin formal dari Dinas Kesehatan, sementara UMOT wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian, perbedaan juga terlihat pada bentuk sediaan. Usaha jamu umumnya menghasilkan jamu cair segar yang langsung dikonsumsi, sedangkan UMOT hanya boleh memproduksi bentuk sediaan tertentu seperti parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. UMOT tidak diperbolehkan memproduksi tablet, kapsul, atau bentuk sediaan efervesen. Dari segi skala dan teknologi, usaha jamu masih dilakukan secara tradisional dan manual tanpa fasilitas produksi tetap. Sementara UMOT sudah mulai menggunakan sarana sederhana yang lebih terorganisir meskipun tetap dalam skala kecil.
Selain itu, Umot juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan produksinya setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Kesehatan setempat. Hal ini tidak berlaku bagi usaha jamu biasa yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan sehingga tidak diwajibkan membuat laporan resmi. Berikutnya, dalam hal persyaratan CPOTB, baik usaha jamu maupun Umot memang tidak diwajibkan memiliki sertifikat CPOTB dari BPOM. Namun, Umot tetap wajib menerapkan prinsip dasar CPOTB secara profesional. Prinsip tersebut meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, kebersihan tempat dan peralatan. Yang kedua, penggunaan bahan yang aman dan terdaftar. Yang ketiga, pencatatan kegiatan produksi secara sederhana. Yang keempat, pengemasan dan penyimpanan yang higienis serta tanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan produk yang dihasilkan oleh pelaku Umot dapat memenuhi standar keamanan dan mutu yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem nomor registrasi jamu dan Umot serta memberikan contoh-contoh produk yang termasuk dalam kegiatan kategori tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nomor registrasi untuk jamu dan usaha mikro obat tradisional atau Umot. Setiap produk jamu dan obat tradisional yang beredar wajib memiliki nomor registrasi atau nomor izin edar dari BPOM sebagai tanda bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan keamanan dan uji kualitas mutu. Nomor registrasi terdiri atas 11 digit dengan 2 digit pertama berupa huruf dan 9 digit sisanya berupa angka. Berikut adalah rincian nomor registrasi berdasarkan format dari Badan POM. Untuk digit ke-1 dan digit kedua menunjukkan jenis produk, misalnya TR untuk obat tradisional dalam negeri. Digit ketiga dan digit keempat menunjukkan tahun pendaftaran produk tersebut di BPOM. Misalnya 92 berarti didaftarkan pada tahun 1992. Kemudian digit kelima menunjukkan kode perusahaan jamu yang memproduksi produk tersebut. Angka 1 menunjukkan jenis pabrik farmasi. Angka 2 menunjukkan jenis pabrik jamu. Dan angka 3 menunjukkan perusahaan jamu. Selanjutnya, digit kelima menunjukkan bentuk sediaan produk. Angka 1 menunjukkan rajangan. Angka 2 menunjukkan serbuk. Angka 3 menunjukkan kapsul. Angka 4 menunjukkan pil, granul, boli, pastiles, jenang, hingga tablet atau kaplet. Selanjutnya, angka 5 menunjukkan dodol atau majun. Angka 6 menunjukkan bentuk sediaan cairan. Angka 7 menunjukkan salep dan krim. Angka 8 menunjukkan plester atau koyo. Dan terakhir, angka 9 menunjukkan bentuk-bentuk yang lain, misalnya dupa, ratus, mangir, hingga permen. Selanjutnya, digit ke-7 sampai ke-10 menunjukkan nomor urut jenis produk tersebut yang telah terdaftar. Yang terakhir yaitu digit ke-11 menunjukkan jenis atau macam kemasan atau volume dari produk tersebut. Angka 1 menunjukkan volume 15 ml atau miligram. Angka 2 menunjukkan volume 30 mg atau mililiter. Dan terakhir, angka 3 menunjukkan volume 45 ml atau miligram. Selanjutnya yaitu contoh sistem nomor registrasi pada produk jamu dan Umot. Produk yang digunakan sebagai contoh di sini adalah Param Mustajab dengan nomor registrasi TR 9232172101. Nah, dari nomor tersebut kita dapat memahami maknanya sebagai berikut. Digit pertama dan kedua yaitu TR menandakan bahwa produk tersebut termasuk obat tradisional dalam negeri. Digit 3 dan 4 yaitu 92 berarti produk ini didaftarkan pada tahun 1992 di BPOM. Kemudian digit kelima menunjukkan bahwa bentuk dari produsen produk tersebut adalah sebuah perusahaan jamu. Digit ke-6
menunjukkan bahwa bentuk sediaan produk tersebut yaitu serbuk. Kemudian digit 7 sampai 10 menunjukkan nomor urut jenis produk yang telah terdaftar yaitu 1720, dan digit ke-11 menunjukkan volume atau ukuran sediaan, dalam hal ini 15 mg. Berikutnya kita lihat contoh usaha jamu tradisional. Pada gambar pertama terlihat contoh usaha jamu racikan, di mana jamu dibuat dengan cara mencampur bahan-bahan segar atau sediaan jadi, kemudian dikemas dalam botol untuk dijual langsung kepada konsumen. Sedangkan pada gambar kedua terdapat usaha jamu gendong, yaitu penjual jamu yang membawa jamu cair segar dan langsung menjajakan kepada masyarakat. Kedua bentuk usaha ini merupakan contoh nyata penerapan kearifan lokal dalam memproduksi jamu tradisional di Indonesia. Selanjutnya, kita beralih ke contoh produk yang dihasilkan oleh usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Contoh pertama adalah Paramustajab, dan yang kedua adalah Tapel Wangi Sehat 75. Kedua produk ini merupakan sediaan luar yang digunakan untuk menghangatkan tubuh atau meredakan pegal-pegal. Produk seperti ini diproduksi dalam bentuk kemasan tertutup dan terdaftar di BPOM, sehingga keamanan serta mutunya dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya adalah contoh sediaan Pilis Sambetan dan cairan obat luar tumitku. Pilis biasanya digunakan untuk dioleskan pada dahi atau pada bagian pelipis, dengan tujuan memberikan efek segar dan membantu meredakan pusing. Sementara itu, cairan obat luar seperti tumitku digunakan untuk membantu mengatasi rasa nyeri atau pegal pada otot dan sendi. Kedua produk ini termasuk dalam kategori UMOT karena merupakan sediaan luar yang dibuat dalam skala mikro tetapi tetap mengikuti ketentuan mutu dan selain bentuk sediaan luar, UMOT juga dapat memproduksi bahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, seperti yang terlihat pada gambar produk bawang dayak obat herbal. Rajangan ini biasanya berupa potongan kering dari tanaman obat yang siap seduh atau diolah lebih lanjut. Bentuk rajangan dipilih karena prosesnya sederhana, tidak memerlukan teknologi tinggi, dan tetap mempertahankan khasiat bahan alami. Seluruh materi ini bersumber dari beberapa regulasi resmi, yaitu Peraturan Kepala BPOM tahun 2011 tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB, Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, serta Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pengawasan dan pengembangan usaha jamu serta UMOT di Indonesia.